Ya pemirsa, berikut adalah informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Kita langsung saja ke yang pertama. Rencana berani Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggabungkan Greenland sebagai bagian dari negaranya telah memicu pembicaraan panas di antara para pemimpin Eropa. Melansir Politico, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen melakukan pertemuan dengan para pemimpin negara Eropa lain untuk mengumpulkan dukungan terkait pendekatan agresif Trump terhadap wilayah tersebut. Frederiksen mengatakan pembicaraannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris dan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin pada Selasa lalu berjalan baik. Ia menegaskan harus ada rasa hormat terhadap wilayah dan kedaulatan negara. Menurutnya ini adalah landasan yang penting bagi tatanan dunia. Frederiksen juga mengadakan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Brussels dan juga telah berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pekan lalu. Dalam beberapa minggu terakhir, Frederiksen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga telah mengadakan beberapa percakapan tentang Trump dan juga Greenland. Para diplomat Eropa kini telah membahas hubungan Eropa dengan Amerika Serikat. Kembalinya Trump ke Gedung Putih telah menguji tekad sekutu Amerika di seberang Atlantik. Strategi di Eropa dan Inggris sejauh ini adalah mengabaikan kebisingan dan fokus pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh Trump. Dan informasi yang kedua, pemirsa, kita lihat Rumania kembali menghadapi ancaman di perbatasannya setelah pesawat nirawak Rusia mendekati wilayahnya. Sebagai respon, Angkatan Udara Rumania menggerakkan 2 jet tempur F-16 dari Pangkalan Udara Borcea untuk memantau situasi dan mengamankan wilayah udara negara anggota NATO tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Angkatan Udara Rumania menyebut bahwa pesawat nirawak Rusia terdeteksi mendekati perbatasan mereka dari wilayah udara Ukraina sekitar pukul 3:20 dini hari waktu setempat. Menanggapi hal itu, 2 jet tempur F-16 dikerahkan untuk memantau perkembangan situasi dan kembali ke pangkalan setelah 2 jam patroli udara. Meskipun terjadi eskalasi, pihak militer Rumania menyatakan tidak ada pelanggaran wilayah udara yang tercatat. Peningkatan aktivitas pesawat nirawak Rusia di dekat perbatasan NATO menjadi sumber kekhawatiran bagi aliansi tersebut. Rumania sebagai salah satu anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi negara yang paling terdampak oleh serangan pesawat nirawak Rusia. Untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh pesawat nirawak Rusia, NATO telah meningkatkan pengawasan udara di atas wilayah Rumania sejak September 2023. Sementara itu, diplomasi antara NATO dan Rusia akan diuji dalam beberapa bulan mendatang, mengingat situasi di Ukraina yang terus memburuk. Para analis menilai ada kemungkinan NATO akan mengambil langkah lebih keras dalam menanggapi ancaman udara dari Rusia. Untuk saat ini, Rumania tetap berada dalam kewaspadaan tinggi dan NATO akan terus memantau situasi dengan seksama guna menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di Eropa. Dan kita ke informasi yang ketiga, pemirsa, kita lihat di mana sebuah pesawat penumpang yang dioperasikan oleh Light Air Services Aviation Company jatuh di Sudan Selatan, menewaskan setidaknya 20 orang dan meninggalkan hanya 1 korban selamat. Kecelakaan tragis ini terjadi tak lama setelah pesawat lepas landas dari Bandara Bentiu menuju ibu kota Juba. Pesawat tersebut jatuh sekitar 500 meter dari bandara pada pukul 10:30 waktu setempat di dekat ladang minyak negara bagian Unity. Pemerintah setempat menyatakan bahwa peristiwa ini menimbulkan duka mendalam dan telah memerintahkan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab kecelakaan. Sebagian besar orang menduga kecelakaan ini mungkin disebabkan oleh benturan mekanis. Pesawat yang jatuh merupakan pesawat penumpang buatan Ukraina yang dikarter oleh Greater Pioneer Operating Company, sebuah perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah tersebut. Dan pemirsa, kita ke informasi yang terakhir dari dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kewaspadaan semua pihak terhadap kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, terutama pada sisi pasar keuangan.
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition atau ICE BSD City hari ini. Dalam 2 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada situasi higher for longer atau era suku bunga tinggi, dipicu oleh lonjakan inflasi yang direspon dengan kenaikan suku bunga acuan, terutama pada negara maju, sehingga menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Hal ini menyebabkan nilai tukar berbagai negara terhadap USD mengalami tekanan. Di sisi lain, ada persoalan geopolitik yang makin memanas pada berbagai kawasan sehingga menambah daftar ketidakpastian bagi dunia. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga.